hari ini Ibu akan membahas latihan soal yang sempat Ibu berikan sebelumnya di materi notasi sigma. Ada 3 soal waktu itu Ibu berikan, kalian tak suruh ngerjain 1A, 2A, dan 3A. Kita bahas dari yang nomor 1A. Perhatikan di sini, tuliskan dalam bentuk penjumlahan biasa. Nah, ini dikasih notasi sigma 2i ditambah 7i sama dengan 1 sampai 5. Kalian disuruh menuliskan dalam bentuk penjumlahan biasa. Karena i-nya ini bergerak dari 1 sampai 5, berarti kita bisa buat 2 kali 1 tambah 7 ditambah 2 kali 2 tambah 7 ditambah 2 kali 3 tambah 7 ditambah 2 kali 4 tambah 7 ditambah 2 kali 5 tambah 7. Nah, ini i-nya diganti pakai 1, 2, 3, 4, dan 5 karena batas atasnya sampai 5. Tinggal kita cari hasilnya. 2 kali 1 tambah 7 itu 9 ditambah 2 kali 2 4 tambah 7 11 ditambah 2 kali 3 6 tambah 7 13 ditambah 2 kali 4 8 tambah 7 15 ditambah 2 kali 5 10 tambah 7 17. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan biasanya, yaitu 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 dan tambah 17. Untuk soal nomor 2A, nyatakan deret aritmatika berikut dalam bentuk notasi sigma. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 14 tambah 17 tambah 20 tambah 23. Nah, karena di sini dikatakan deret aritmatika, berarti kita bisa menggunakan rumus suku UN untuk aritmatika. Jadi untuk rumus suku UN aritmatika, suku ke N aritmatika itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, ini untuk aritmatika. Jadi A itu adalah suku awalnya, suku pertamanya, yaitu 2. Kita bisa buat UN sama dengan A-nya 2, ditambah N ini tetap buat N-1. B-nya itu artinya beda. Jadi beda antara 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14, dan seterusnya itu berapa? Nah, kalau dari yang kita tahu, 2 ke 5 itu bedanya 3, 5 ke 8 bedanya 3, dan seterusnya bedanya 3. Berarti kita bisa buat B-nya ini adalah 3. Berarti kita punya UN-nya adalah 2 ditambah, ini kali ke dalam N kali 3, 3N. Terus min 1 kali 3, min 3. Sederhanain, 3N 2 dikurangin 3 min 1. Kita punya UN-nya sama dengan 3N min 1. Kalau udah tahu rumus suku ke N-nya, kita tinggal menentukan batas atas dan batas bawah. Batas bawahnya ini kita buat 1 karena untuk N-nya sama dengan 1, kita punya 3 kali 1 dikurang 1 sama dengan 2. Ini untuk suku yang pertama, berarti ini adalah batas bawah. Jadi batas bawahnya adalah 1 ini. Kalau untuk yang terakhir, kalian tinggal hitung aja. Berarti ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Berarti yang terakhir adalah suku ke-8. Kita cek U8, berarti 3 kali 8, nih pakai rumusnya ini, dikurang 1. 3 kali 8, 24, 24 dikurang 1, 23. Nah, ini cocok di suku yang terakhir. Berarti yang suku terakhirnya adalah suku ke-8. Berarti suku ke-8 ini adalah batas
atasnya. Udah punya suku ke N, udah punya batas bawah, udah punya batas atas, tinggal dibuat notasi sigmanya, yaitu sigma UN-nya berapa tadi? 3N-1, N-nya mulai dari 1 sampai 8. Nah, ini bentuk notasi sigmanya. Nah, kemarin ada yang nanya, Bu, kenapa sih harus N? Kenapa contoh yang kemarin I? Kalau kalian mau pakai huruf I juga boleh. Berarti nanti sigma 3I dikurangi 1, I sama dengan 1 sampai 8. Ini bentuknya sama aja. Ketika di batas, simbol di batas-batasnya ini N, rumus sukunya juga harus N. Kalau di sini I, rumus sukunya juga harus I. Itu untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3A. Nyatakan deret geometri berikut dengan notasi sigma. Nah, ini diminta deret geometri. Deret geometri berarti kalau udah deret geometri kita bisa menggunakan rumus suku geometri, yaitu A kali R pangkat N-1. Ini untuk rumus suku deret geometri. Nah, apa sih bedanya aritmatika sama geometri? Kalau aritmatika itu antara suku pertama dan suku kedua itu bedanya gini, dengan penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau geometri suku pertama sama suku kedua bedanya itu dengan perkalian atau pembagian. Nah, jadi perhatikan ini. 3 ke 6 kan kali 2, 6 ke 12 kali 2, 12 ke 24 kali 2. Ini kali 2 semua, berarti dia termasuk deret geometri. Itu namanya rasio ya. Kalau di aritmatika namanya beda, kalau di geometri namanya rasio, R-nya ini. Berarti kita bisa cari UN sama dengan A-nya ini sama kayak tadi suku awal, yaitu 3 kali rasionya berapa? 3 ke 6 kali berapa? Kali 2. 6 ke 12 kali 2. Berarti rasionya adalah 2 pangkat N-1. Nah, ini untuk rumus sukunya. Jadi kita bisa sederhanakan 3 kali 2 pangkat N kali 2 pangkat -1. Nah, ini bisa juga disederhanakan jadi 3 kali 2 pangkat N kali 1/2. Biar pangkatnya positif. Terus jadinya 3/2 kali 2 pangkat N. Nah, ini bentuk yang sederhana. Kalian boleh pakai bentuk yang awal tadi, yang ini. Boleh juga menggunakan yang ini. Bebas saja. Nanti kalau ada soal option tergantung. Kalian harus bisa mengubahnya dalam bentuk yang diminta dalam option. Nah, sekarang rumus sukunya sudah dapat. Sekarang kita menentukan batas atas sama batas bawah. Batas bawahnya kita cek pakai yang ini aja. UN U1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 1 kurang 1. 3 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 adalah 1, 3 kali 1 sama dengan 3. Benar. Berarti suku pertama ini adalah batas bawah. Terus yang 96 ini kita cek, ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti suku ke-6 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 3 kali 2 pangkat 5 itu berapa? 4 kali 4, 16, 16 kali 2, 32. Kali ini dapat 96. Nah, ini benar, berarti batas atasnya adalah 6. Jadi kita bisa buat notasi sigmanya sigma
rumus sukunya 3 kali 2 pangkat N min 1. N-nya sama dengan 1 sampai 6. Ini bentuk notasi sigmanya. Kalau kalian mau pakai yang ini juga silahkan. Jadi 3/2 kali 2 pangkat N, dimana N-nya sama dengan 1 sampai 6. Ingat, huruf N-nya ini kalian bisa ubah pakai I. Yang penting ini diubah, di rumus suku juga diubah. Sekian penjelasan latihan soal yang Ibu berikan ke kalian. Semoga penjelasan Ibu bisa membantu kalian untuk mengerti soal-soal notasi sigma.